Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Hirana marana masye, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau mengerti keberadaan setiap kami. Kau tahu keadaan kami sekalian saat ini, dan Engkau Tuhan senantiasa memperhatikan kami, dan kami juga percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali pada pagi hari ini karena kasih Kristus Yesus. Mari
Sebelum kita akan mulai untuk ibadah pagi ini, kita akan berdoa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kemarin sudah lalu dan tidak akan kembali lagi. Besok bukan kepunyaan kami, tetapi hari ini Tuhan berkata, hari ini kalau kami mendengarkan firman-Mu, kami menerima keselamatan dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami bisa menikmati firman-Mu dan Tuhan memberkati kami dalam situasi apapun juga. Kami tetap disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya akan bacakan untuk saudara-saudara, yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Kami sudah bacakan ini beberapa hari yang lalu, tetapi karena waktunya kami tidak bisa melanjutkan, maka pada saat ini kami akan melanjutkannya. Ini ayat indah sekali. Ya, coba saudara dengar, saya bacakan lagi ayat 1 dan 2. Ya. Oleh sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Yang sudah saya jelaskan tempo hari, saudara-saudara, Rasul Paulus memberi suatu nasihat. Nasihat itu di dalam pengertian yang sebenarnya, nasihat itu mengandung suatu pengertian, yaitu hati yang penuh kasih. Kalau tidak ada kasih, orang sering tidak mau memberi nasihat. Ya, nasihat itu karena perhatian. Ya. Dan di sini saudara akan melihat Paulus dikatakan dipenjarakan karena Kristus. Itu sudah saya jelaskan beberapa saat yang lalu, tetapi saya ingin sedikit mengingatkan. Paulus, walaupun dia dipenjarakan, tentunya disesah, disiksa, malahan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 itu, Paulus
belenggu, dipasung, ditaruh di tempat yang paling dalam. Artinya dianggap sebagai orang yang berbahaya. Ya, dia dikarantina. Tetapi saudara-saudara, orang yang mempunyai Yesus di dalam hidupnya, orang boleh memenjarakan badannya, fisiknya, tetapi orang tidak bisa memenjarakan hatinya yang penuh kasih. Mungkin dibunuh sekalipun, dia tidak bisa membunuh imannya kepada Kristus. Oleh sebab itu, di dalam firman yang kita baca ini, meskipun di penjara dalam kondisi yang begitu menyedihkan, Paulus tetap memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak dipenjarakan. Dan di dalam nasihatnya itu dia berkata begini, saudara, supaya kamu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilanmu. Kita semua ini yang percaya kepada Tuhan, kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk mempunyai kehidupan yang lain daripada yang lain. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa panggilan itu adalah panggilan yang kudus dari Allah. Kami hanya memenuhi panggilan, tetapi hati kami masih terikat dengan dunia ini, sehingga kami tidak mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kalau Paulus dipanggil oleh Tuhan, dia menyerahkan badan, jiwa, dan rohnya, serahkan kepada Tuhan. Dan dia beriman kepada Tuhan. Dia berjalan pada jalannya Tuhan. Sehingga sekalipun dia dipenjara, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua ini disebut beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai tindak lanjut dari panggilan kita itu. Ya, sebetulnya banyak, tetapi Paulus menyebutkan beberapa tindakan yang harus kita lakukan, yaitu dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, di sini kita melihat suatu langkah atau tindak lanjut dari panggilan kita, yaitu di sini disebut yang pertama yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya akan coba menjelaskan tentang apa yang disebut di sini dengan rendah hati. Ya, Paulus menyebutkan 4 hal: rendah hati, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Saya akan coba dulu dengan rendah hati. Kalau waktunya cukup, saya akan selesaikan.
Tetapi kalau tidak, biarlah rendah hati itu kita ngerti apa artinya rendah hati, saudara. Kenapa Paulus menyebutkan rendah hati? Sebab Paulus melihat dan suatu kenyataan bahwa orang Yahudi itu tidak punya rendah hati. Bahkan di dalam kamus Yahudi tidak tercantum apa itu rendah hati. Sebab rendah hati itu menurut orang Yahudi itu suatu perbuatan yang hina. Jadi orang yang rendah hati itu dianggap oleh orang Yahudi suatu perbuatan yang hina. Padahal saudara, rendah hati itu mengarah kepada suatu dasar kesadaran. Kesadaran. Orang Yahudi tidak mau rendah hati. Secara ilmu kejiwaan, orang yang tidak mau rendah hati itu adalah orang yang bersandiwara terhadap dirinya sendiri. Artinya, saudara tahu sandiwara itu bukan suatu penampilan yang hebat, tetapi bukan sesungguhnya diri kita ini. Dia bersandiwara, apa yang dikatakan itu hebat. Tetapi apa yang diperbuatnya itu bertolak belakang. Jadi tidak ada keterpaduan antara kata dan perbuatan. Itu orang yang merasa tidak mau rendah hati. Yaitu orang yang merasa dirinya itu hebat. Memang kelihatannya hebat. Tetapi apa yang diungkapkan, yang diwujudkan itu tidak ada di dalam hati sanubari yang sebenarnya. Dan itu berjalan terus sampai saat Yesus datang ke dalam dunia ini. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus dia berkata begini, dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, tidak usah dibaca. Ya. Yesus berkata, belajarlah aku. Belajarlah kepadaku, sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Jadi rendah hati itu baru terkenal waktu Yesus berada di dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini mewujudkan betapa pentingnya rendah hati. Dia berkata, Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, mulai Yesus lahir ke dalam dunia dan mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka saudara-saudara, terjadi suatu
goncangan di dunia Yahudi, saudara. Orang yang tidak percaya Yesus, dia berusaha untuk memusnahkan Yesus. Dia tidak mau terima apa yang disebut rendah hati itu. Dia berusaha untuk membunuh Yesus. Dan akhirnya tercapai. Yesus disalibkan, disiksa, disengsara sampai mati. Tetapi saudara-saudara, orang Yahudi itu orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata para ahli kitab dia dikatakan oleh Yesus, kamu itu seperti kubur. Di luar kelihatan tersapu bagus, tetapi di dalamnya itu penuh dengan tulang-tulang kering. Berarti kubur itu kelihatan di luarnya bagus, tetapi di dalamnya itu tulang-tulang kering, artinya kematian. Tuhan bilang rendah hati. Rendah hati itu sadar siapa dirinya sebetulnya. Itu penting sekali, saudara. Dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun juga, saudara. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Kita kalau bisa tahu siapakah kita ini. Dan kita mengaku itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan terlalu dekat dengan saudara. Tuhan terlalu dekat dengan saudara. Sehingga dengan demikian, kalau Tuhan itu dekat dengan kita, saudara, maka keselamatan itu terjamin. Walaupun dunia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi orang yang rendah hati, orang yang tahu akan dirinya, orang yang mengenal siapakah Yesus itu, orang itu memperoleh jaminan, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, saya ingin lanjutkan sedikit dengan membaca Yesaya pasal 57. Ya. Kita baca sedikit Yesaya 57. Ayat yang ke-15. Saudara perhatikan ya. Sehingga kita ini menjadi anak-anak Tuhan bukan sibuk dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi kita tidak mengerti apa itu rendah hati. Sehingga dengan demikian kita juga tidak mengetahui apa yang harus saya kerjakan di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Ya. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Terus dikatakan begini.
Aku bersemayam di tempat-tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Dikatakan Tuhan, walaupun saya tempatnya terlalu tinggi, tidak terjangkau oleh siapapun juga, tetapi Allah bisa terjangkau oleh orang yang rendah hati. Dikatakan tadi, orang yang rendah hati itu orang yang tahu diri, tahu siapa dirinya. Orang yang tahu siapa dirinya itu, di situ Allah bersemayam. Kalau Allah bersemayam, maka akan terjadi suatu keamanan, kedamaian, keselamatan, keberkatan, dan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap memeliharakan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, mungkin waktunya sudah singkat ya, sudah hampir habis. Saya belum bisa menyelesaikan ini, tetapi dengan rendah hati ini, saudara, kita akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan sekarang kita akan sama-sama akhiri dengan doa. Bapa yang di surga, seringkali kami tidak mengerti dan tidak mau mengerti apa itu artinya rendah hati. Sehingga seringkali Tuhan, menurut para ahli kejiwaan mengatakan, orang yang tidak rendah hati itu sebetulnya orang yang bersandiwara terhadap dirinya. Di luar kelihatannya bagus, tetapi tidak sama dengan di dalamnya. Seperti apa yang Yesus katakan kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka seperti kubur yang terkapur bagus, tetapi di dalamnya itu sebetulnya tulang-tulang kering kematian. Tetapi orang yang rendah hati dikatakan orang yang menyadari siapa dirinya. Aku ini siapa? Sehingga dengan tahu aku ini siapa, Yesaya 57 dikatakan, Allah bersemayam di tempat yang maha tinggi, tetapi juga berada di hati orang yang rendah hati. Oh Tuhan, kalau Allah ada di dalam hidup kami, tidak ada yang perlu kami takutkan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada yang perlu kami gelisahkan. Sebab Allah ada di dalam hidup kami itu berarti keselamatan. Berarti perlindungan. Berarti hidup. Bahkan hidup sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Pada saudara-saudara yang sedang mendengarkan ini, Roh Kudus, bekerjalah dalam hati mereka supaya mereka sadar untuk belajar rendah hati. Terima kasih Bapak.
Dan sekarang saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, terimalah berkat rahmat dan kasih dari Bapa, sukacita yang besar dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.